لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para saudara sedaya, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Wabil khusus kepada Bapak pimpinan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajaranipun, pada Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur pada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Secara umum kita telah diberikan nikmat kesehatan. Meskipun ada sedikit batuk, pilek, adem, panas, itu biasa, wajar, dan kita masih tetap bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi littafaqquh fiddin. Mudah-mudahan amaliyah kita ini diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diberikan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barusan kita telah kehilangan tokoh kita, kehilangan kiai kita, kehilangan guru kita, dan juga guru saya memang. Saya ini alumni Unmuh Lamongan, angkatan kedua, angkatan tahun 80. Beliau ini termasuk salah satu dosen saya, yaitu dosen bahasa Arab. Ini termasuk guru dosen saya. Telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita doakan mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tema kita masih akibat tindakan Yahudi Bani Quraidah, bagian yang kedua. Akibat apa yang akan diterima oleh mereka setelah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yaitu melakukan tindakan pengkhianatan. Yang pertama, Panglima Perang Pasukan Muslimin. Di dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib sebagai panglimanya, sebagai pemegang panjinya. Jadi panglima itu
yang memegang panji, memegang liwak. Nah, gitu. Setelah siap segala sesuatunya, pasukan berangkat, dan setibanya di dekat pemukiman Bani Quraidah, ini juga di Madinah, mereka berbuat kurang ajar. Ketika melihat pasukan muslimin tiba, mereka memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para istri beliau yang di rumah pun tidak luput dari caci makinya. Inilah kekurang ajaran orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu dimaki-maki. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Ali bin Abi Thalib sebagai panglima berpendapat, sebaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan dari mereka yang kurang ajar itu. Nah, untuk itu Ali segera menyusul Rasulullah yang berjalan di depan barisan. Jadi Rasulullah itu berjalannya di depan barisan. Ya memang sebagai pemimpin. Kemudian berkata, ya Rasulullah, engkau tidak perlu mendekati orang-orang yang kurang ajar itu. Kemudian beliau bertanya, kenapa? Kukira engkau mendengar umpatan mereka terhadap diriku, bukan? Jadi Rasulullah mendengar. Jadi kukira engkau mendengar umpatan mereka terhadap diriku, bukan? Benar ya Rasulullah, jawab Ali. Beliau berkata lagi, kalau mereka sudah melihatku, tentu tidak akan mengucapkan apa-apa lagi. Wis cedak, wis dekat Rasulullah, tidak akan mengucapkan apa-apa lagi. Mergo si ado dikira gak krungu begitu ya. Tapi Rasulullah tahu. Nah, kemudian ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Quraidah yang kurang ajar itu. Setelah tiba di dekat benteng Bani Quraidah, beliau bertanya kepada mereka, hai gerombolan kera, nah, itu. Jadi orang Yahudi disebut begitu, hai gerombolan kera. Ya. Tahukah kalian bahwa Allah telah menghinakan kalian dan akan menimpakan pembalasannya terhadap kalian? Kemudian mereka menyahut, hai Abul Qasim, ya, ini kata-kata sanjungan, hai Abul Qasim, ini nama panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan bukan orang bodoh. Jadi ketika di hadapan Rasulullah begitu ucapannya. Nah, kemudian yang ketiga, perangai orang-orang Yahudi. Perangai orang-orang Yahudi, bila dalam keadaan aman, mereka bertingkah jahat. Bila merasa mampu, mereka mau membinasakan orang. Bila berada dalam keadaan terjepit, mereka tidak malu-malu memuji orang setinggi langit dengan maksud untuk mengambil keuntungan. Ben selamat gitu loh maksudnya. Ini. Maka di hadapan Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, engkau tuan bukan orang yang bodoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, adapun mengenai perjanjian, mereka baru mau menghormatinya bila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Jadi sudah di ujung tanduk itu baru nyadar. Ya. Kemudian yang keempat, kaum Yahudi Bani Quraidah dikepung. Karena kenekatan dan kekurang ajaran mereka, maka kaum muslimin mengambil keputusan hendak mengepung mereka sampai menyerah. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kemudian terbukti, setelah dikepung beberapa lama, di dalam sirah itu disebutkan 25 hari pengepungan itu. Dikepung bentengnya. Mereka yakin tak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan diri kecuali menyerah. Sudah tidak bisa berkutik lagi sudah. Setelah dikepung selama 25 hari, sudah tidak bisa berkutik. Sudah tidak bisa menyelamatkan diri kemana. Kecuali harus menyerah kepada kaum muslimin. Mereka sudah putus asa dan dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus. Jadi akibat melakukan pengkhianatan ketika perang Ahzab, orang-orang Yahudi Bani Quraidah
melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibangun. Mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah membantu musuh, tidak membela negaranya, malah membantu musuh. Mereka memberikan peralatan perang. Nah, ini sudah tanda-tanda bahwa mereka adalah berkhianat. Meskipun seolah-olah orang itu tidak tahu, tapi Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu mereka setelah kejadian itu merasa putus asa dan dihantui ketakutan yang terus menerus. Jadi habis melakukan dosa ini biasanya ya orang itu ya merasa takut, merasa dihantui perbuatannya yang lalu. Biasanya tidak bisa tidur. Nah, seorang pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab namanya, berteriak kepada anak buahnya. Hai saudara-saudara, sebagaimana kalian ketahui, kita sekarang dalam keadaan bahaya. Kutawarkan kepada kalian 3 pilihan. Pilihan mana yang kalian sukai? Maka anak buahnya menyahut, 3 pilihan apa? Kemudian Ka'ab menerangkan, pilihan yang pertama adalah kita mengikuti orang itu. Kita mengikuti orang itu, yakni yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempercayai kebenarannya. Demi Allah, sudah jelas bagi kalian bahwa ia seorang nabi utusan Allah. Namanya tercantum di dalam kitab suci kalian. Dengan mengikuti dia, nyawa, harta, dan anak istri kalian akan selamat. Sebetulnya juga menyadari sebetulnya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang benar. Kemudian anak buahnya menjawab, hingga kapan saja kita tidak sudi meninggalkan Taurat dan tidak sudi menggantinya dengan yang lain. Nah, ini didorong oleh anak buahnya sehingga mereka tetap kuat untuk tidak mau mengikuti Rasulullah. Kemudian Ka'ab berkata lagi, kalau kalian menolak pendapatku, marilah kita bunuh saja anak-anak dan istri kita. Kemudian kita menghunus pedang, menyerang Muhammad dan para pengikutnya tanpa mengkhawatirkan keselamatan keluarga yang ada di belakang kita. Jadi kalau anak-anak dan istrinya sudah dibunuh itu aman, begitu. Sudah tidak mikir keselamatannya. Sehingga dia bisa menyerang Rasulullah dan para pengikutnya. Kita akan terus berperang melawan Muhammad dan para pengikutnya hingga Tuhan menentukan pihak mana yang akan binasa. Kalau kita binasa, biarlah kita binasa tanpa meninggalkan keluarga yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, kalau kita menang, kita pasti akan mendapat banyak budak perempuan dan anak-anak. Jadi seolah-olah keluarga itu gak ada artinya gitu loh. Nanti istri anak-anak itu sudah tidak ada artinya. Nanti kalau diganti dengan yang lain itu sudah enjoy saja. Jadi istri itu sudah ini selesai, ganti yang lain biasa-biasa saja. Seolah-olah seperti itu. Anak buahnya menyahut, apakah kita harus membunuh anak istri kita yang tidak berdaya? Nah, si ono sing waras ini pikirannya. Apakah senangnya hidup tanpa mereka? Kemudian Ka'ab melanjutkan, kalau kalian menolak, baiklah. Sekarang ini malam Sabtu, mungkin Muhammad dan para pengikutnya merasa aman dan pada malam ini. Karena itu marilah kita keluar dan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Jadi orang-orang Bani Quraidah itu sudah betul-betul ingin menyerang umat Islam. Ingin menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan main-main. Nah, maka nanti hukumannya akan berbeda dengan Bani Nadir. Anak buahnya menyahut, apakah kita harus melanggar kesucian hari Sabtu? Nah, hari Sabtu menurut mereka adalah hari yang suci. Sejak dahulu hari Sabtu belum pernah dilanggar orang.
Nah, kemudian Ka'ab berkata lagi, sejak dilahirkan oleh ibunya, tak ada seorang pun di antara kalian yang pernah mengalami malam seperti ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian Yahudi Bani Quraidah berniat mengusahakan tercapainya perjanjian. Nah, ini di depan tadi disampaikan kalau nyawa sudah ditenggorokan, nah ini dia baru akan menyadari. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu berniat mengusahakan tercapainya perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti yang pernah dicapai oleh Yahudi Bani Nadir. Beda, Yahudi Bani Nadir itu diusir oleh Rasulullah. Ya, diusir. Pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah dilempar ya, batu penggilingan. Batu penggilingan dari atas rumah tingkat. Tapi Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian Rasulullah pindah dari tempat itu sehingga tidak mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara Rasulullah minta bantuan, karena memang sudah menjadi perjanjian kalau ada orang Madinah yang kena denda itu nanti dipikul bersama. Termasuk orang Yahudi harus memikul biayanya. Nah, ketika Rasulullah meminta atau nagih lah istilahnya, maka Rasulullah akan dibunuh. Nah, kemudian Bani Nadir diusir, ya, diusir supaya keluar dari Madinah, boleh membawa harta benda sekuatnya, tapi tidak boleh membawa senjata. Diusir. Jadi perlu diketahui para jamaah bahwa kaum Yahudi diusir oleh Rasulullah itu memang ada sebab-sebabnya. Jadi kalau sekarang dipelintir, misalnya, sekarang dipelintir bahwa Islam itu biadab misalnya, mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini adalah memutarbalikkan sejarah. Harus ditelusuri sejarahnya yang benar. Jejak digitalnya tidak akan bisa hilang. Satu penulis sejarah memutarbalikkan fakta, penulis sejarah yang lain masih mempertahankan fakta itu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Akan tetapi kaum muslimin menolak dan tidak menghendaki lain kecuali mereka harus menyerah tanpa syarat. Tidak bisa sudah. Akan mengadakan perjanjian lagi, tidak bisa. Dan tidak ada toleransi. Tetap harus dikepung sampai menyerah tanpa syarat. Nah, mengapa kaum muslimin menolak diadakan perjanjian? Ya, karena perbuatan mereka sendiri yang telah berbuat jahat secara terang-terangan dan melakukan pengkhianatan. Maka terhadap mereka tidak ada toleransi dan harus diambil tindakan yang adil, ya, sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Nah, dalam keadaan terkepung rapat, orang-orang Yahudi Bani Quraidah minta kepada kaum muslimin supaya mengirimkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir ya, untuk diajak berunding. Nah, ini kurang K nih, jadi untu. Jadi minta supaya Abu Lubabah bin Abdul Munzir itu yang dikirim untuk diajak berunding. Nah, siapa Abu Lubabah bin Abdul Munzir? Dia adalah seorang penduduk Ansor di Madinah yang telah lama mengikat janji setia dengan Bani Quraidah. Nah, kepada Abu Lubabah mereka bertanya, bagaimana pendapatmu? Apakah lebih baik kita tunduk dan menyerah kepada Muhammad? Saat itu Abu Lubabah menjawab, ya, sambil menunjuk lehernya sebagai isyarat bahwa kalau menyerah akan dibantai. Kalau menyerah akan dipotong lehernya. Nah, setelah Abu Lubabah melakukan seperti itu, Abu Lubabah sadar dengan isyaratnya itu bahwa ia telah mengkhianati Rasulullah. Berarti dia telah membocorkan rahasia. Membocorkan rahasia padahal ini belum diputuskan.
belum diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sudah menyadari akibat dari pengkhianatan itu tidak kecil harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar tidak kecil akibat daripada pengkhianatan itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, seketika itu juga Abu Lubabah sadar dengan isyaratnya itu. Lalu ia segera pergi kebingungan. Tidak karuan tujuannya. Akhirnya ia menuju Masjid Madinah, lalu mengikat dirinya pada sebuah tiang dan bersumpah tak akan melepaskan ikatannya sebelum kesalahannya diampuni oleh Allah. Saking getune melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai mengikatkan dirinya pada tiang di Masjid Madinah. Dan dia bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya sebelum kesalahannya diampuni oleh Allah. Nah, sehubungan dengan peristiwa itu, maka turunlah firman Allah surah At-Taubah surah 9 ayat 102. Tidak saya tulis di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara syai'an azallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa perbuatannya. Dia mengakui kesalahannya tadi. Yang mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Dia itu juga taat kepada Allah, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Ya kalau hadas besar ya mandi junub, itu dilakukan. Tapi melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah, membocorkan rahasia kaum muslimin. Ya, itu mestinya belum diputuskan, tapi dia sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Tetapi Allah berkenan mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, diampuni Abu Lubabah. Bahkan di dalam, ini tidak saya tulis juga, ini pernah saya sampaikan pada khutbah di Al-Azhar ini, yaitu tentang kisahnya Abu Lubabah. Jadi tadi bahwa Abu Lubabah itu adalah seorang yang taat juga. Taat pada Allah, ya sholat, ya poso. Tidak pernah lalai mandi junub. Tetapi taatnya menjadi rusak. Karena tadi melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah. Dengan lancang membuka rahasia. Maka itu ditegur. Ya? Ditegur. Tapi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diampuni. Bahkan menurut riwayat bahwa Abu Lubabah itu mengikatkan dirinya di masjid itu 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum, ya, sampai dia jatuh pingsan. Sebagai pertobatannya atas kesalahannya atau kelancangannya, yaitu berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bernadar bahwa seluruh hartanya akan disedekahkan semuanya. Itu nadarnya Abu Lubabah. Tetapi oleh Rasulullah tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, ya jazika tsulusu antasaddaqo bihi. Cukuplah bagimu untuk menyedekahkan sepertiga saja. Jadi menyedekahkan harta bendanya semuanya tidak boleh. Nah, karena di ayat lain itu ada, jangan sampai nanti meninggalkan anak keturunan yang lemah. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah. Jadi meninggalkan harta yang lemah. Jadi tidak boleh. Diberikan semuanya tidak boleh. Karena ada
ahli warisnya, maka hanya boleh sepertiga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pengepungan terhadap Bani Quraidah berlangsung selama 25 hari. Selama 25 hari. Selanjutnya adalah pemberian maaf kaum muslimin. Siapa yang diberikan maaf oleh kaum muslimin? Dalam masa pengepungan itu, kaum muslimin memberi maaf kepada orang-orang Yahudi yang menolak turut serta dalam usaha memusuhi Rasulullah dalam perang Ahzab. Loh, masih dipilah-pilah. Jadi tidak digebyah-uyah. Tidak. Jadi Rasulullah, orang-orang yang seperti itu yang masih menolak, jadi diajak untuk memusuhi Rasulullah itu menolak. Maka itu diberikan maaf. Jadi tidak disapu bersih semua orang Yahudi, tidak. Sebagai balas budi atas kebaikan sikap mereka, kaum muslimin memberi kebebasan kepada mereka untuk pergi kemana saja yang diinginkan. Ya sama dengan diusir. Yes. Pergi kemana saja yang engkau inginkan. Pokoknya gak nenggone Madinah. Nah, begitu. Nah, setelah itu barulah kaum muslimin mengambil keputusan untuk menyerang benteng yang tertutup rapat itu dan mendobraknya dengan kekerasan. Ketika itu Ali bin Abi Thalib disertai Zubair bin Al-Awam berseru kepada pasukan yang dipimpinnya, hai regu pasukan beriman, demi Allah benteng mereka harus kita serang, sekalipun aku akan mengalami nasib seperti Hamzah. Ini kata Ali bin Abi Thalib yang disertai oleh Zubair bin Awam. Nah, mendengar suara Ali itu, orang-orang Yahudi Bani Quraidah berteriak, hai Muhammad, kami bersedia tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Kami bersedia tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kenapa kok memilih Sa'ad bin Mu'ad? Mereka lalu diminta turun dari benteng, kemudian digiring. Turun dari benteng, digiring ke sebuah tempat. Di riwayat yang lain itu tangannya dibelenggu, begini. Di riwayat yang lain. Ya. Ke sebuah tempat tahanan menunggu kedatangan Sa'ad. Bagaimana nanti keputusan Sa'ad tentang nasib mereka. Begitu. Sa'ad adalah pemimpin kabilah Aus di Madinah. Ada suku Aus, ada suku Khazraj di Madinah. Ini sebagai penopang kekuatan Islam ketika hijrah ke Madinah. Orang-orang Aus dan Khazraj. Pada masa jahiliyah, kabilahnya bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah. Dengan kesediaannya tunduk kepada Sa'ad, orang-orang Yahudi itu menduga masih ada harapan akan memperoleh manfaat dari hubungannya. Mbok menawa ini. Dulu saya hubungan baik dengan Sa'ad, ini mbok menawa sekarang barangkali sekarang ini ya bisa memberikan pertolongan lah, begitu. Itu harapan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Demikian pula orang-orang Aus mengira Sa'ad akan bersikap lunak. Wah, ini luanak ini. Bersikap lunak terhadap sekutunya itu. Ini perkiraan orang-orang Aus. Ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW, Sa'ad diminta datang untuk menetapkan keputusannya. Ia datang dari kemah tempat ia dirawat akibat luka-luka yang dideritanya dalam perang Ahzab. Jadi dalam perang Ahzab itu dia menderita luka-luka belum sembuh. Sa'ad bin Mu'ad dipapah dan dikerumuni oleh sahabat-sahabatnya. Nah, mereka orang-orang Bani Quraidah berkata, hai Abu Amr. Hai Abu Amr, ini nama panggilan Sa'ad. Berbuat baiklah
terhadap orang-orang bekas sekutumu. Mohon belas kasihan, berbuat baiklah terhadap orang-orang bekas sekutumu. Akan tetapi saat tidak lupa bagaimana perilaku orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu. Perilaku mereka itu tidak bisa lupa saat itu. Tapi juga tidak boleh, misalnya seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan emosi. Dengan adanya kebencian juga tidak boleh. Jadi tetap harus adil. Jadi berbuat baiklah terhadap orang-orang bekas sekutumu. Akan tetapi saat tidak lupa, di tengah-tengah suara gaduh orang-orang Yahudi yang mengharapkan belas kasihannya itu, masih teringat terus di dalam ingatan Sa'ad bin Mu'adz bahwa Islam dan kaum muslimin termasuk kaum wanita dan anak-anaknya. Kota Madinah termasuk ladang-ladang dan tanah garapannya. Belum lama ini nyaris diinjak-injak oleh kaum penyerang Ahzab. Dan tidak ada yang menyelamatkan mereka selain kekuasaan Allah yang luar biasa. Kalau tidak ada kekuasaan Allah yang berupa angin, topan, ya, badai yang dahsyat, ya, mungkin mereka tidak akan meninggalkan tempat. Saat tidak lupa bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan para pemimpinnya itulah yang belum lama ini giat membentuk persekutuan dan menghasut kaum musyrikin untuk mengobarkan perang Ahzab dengan tujuan menghancurkan agama tauhid dan pemeluknya. Nah, itu yang selalu diingat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Nah, maka Sa'ad pun tidak lupa bagaimana Bani Quraidah mengkhianati perjanjian. Bahkan ketika ia sendiri ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memperingatkan agar mereka tetap setia kepada janjinya, ternyata disambut dengan ucapan yang tidak patut. Nah, ketika itu ia berkata kepada mereka, saya khawatir kalau kalian akan mengalami nasib seperti Bani Nadir. Sebetulnya sudah diperingatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi mereka tidak mengindahkan. Justru mereka membalas dengan kata-kata yang tidak patut. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Ini slide-nya sudah habis ini. Tidak selesai tadi ngetiknya. Yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu apa? Jamaah rahimakumullah. Inilah yang saya katakan bahwa akibat pengkhianatan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saat yang diharap-harapkan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keringanan, tapi ternyata tidak. Saat mengambil keputusan, semua lelaki harus dibunuh. Di dalam riwayat, di dalam Sirah Nabawiyah Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu antara 600 orang sampai 900 orang. Itu yang dibunuh. Alasan Mu'adz sangat tepat. Karena keputusan yang diambil itu, orang-orang Bani Quraidah itu sudah menyiapkan 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 atau 500 perisai. Jadi sudah benar-benar ingin menghancurkan Islam. Kalau itu tidak diserang oleh umat Islam yang akan diserang. Nah, itulah. Oleh karena itu semua lelaki harus dibunuh. Keluarga mereka ditawan sebagai budak. Dan semua harta kekayaannya itu disita. Kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang hidup menderita. Nah, saat memberikan keputusan yang sangat tegas, sangat baik,
maka disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, engkau telah mengambil keputusan mengenai mereka sesuai dengan hukum Allah yang diturunkan dari 7 langit. Ini adalah berdasarkan hadis sahih yang diketengahkan oleh Ibnu Ishaq dan juga dikutip oleh Ibnu Hisam yang berasal dari hadis Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi dan juga dikemukakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Inilah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi akibat dari pengkhianatan itu, maka harga yang harus dibayar adalah mahal. Jadi semua laki-laki sekitar 600 sampai 900 orang dibunuh. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Nah, untuk itu atau untuk melaksanakan keputusan itu, maka orang menggali beberapa liang di dekat pasar Madinah. Di dekat pasar Madinah. Tapi sekarang bekasnya sudah tidak kelihatan ya. Tidak ada tandanya ini bekas pekuburan, tidak ada. Atau mungkin di Masjid Madinah itu ada tiang yang atau tempat yang ditandai, oh ini bekas Abu Lubabah yang mengikatkan dirinya. Jika tidak ada, barangkali kalau ada itu malah nanti akan menjadi bahaya. Akan dikeramatkan nanti. Jadi menggali beberapa liang dekat pasar Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi itu digiring kelompok demi kelompok untuk membayar pengkhianatan dan penipuan yang telah mereka perbuat terhadap kaum muslim. Digiring. Nah, pada saat digiring itu ke tempat pelaksanaan hukuman mati, mereka bertanya kepada pemimpinnya, yaitu Ka'ab. Bertanya, apa yang hendak dilakukan orang-orang kaum muslimin terhadap kita? Ka'ab menjawab, tidakkah kalian tahu? Suara panggilan terdengar terus-menerus. Jadi panggilannya terus-menerus. Dan setiap orang dari kalian yang dibawanya tidak kembali. Panggilannya terus-menerus. Per-kelompok. Terus. Tapi yang dipanggil tadi setelah sampai di tempat tidak kembali lagi. Nah, ini mengingatkan pada apa sampean gak ero wong sing dipanggil ku gak balik kabeh. Artinya apa? Begitu. Nah, mereka menyadari hal tersebut. Dan setiap orang dari kalian yang dibawanya tidak akan kembali. Demi Allah, itu adalah pasti pembunuhan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Ya, akibat daripada pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraidah. Maka ini sebagai pembelajaran bahwa berkhianat itu adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Termasuk orang-orang munafik. Orang yang masih melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan pengkhianatan, membocorkan rahasia saja. Berarti ini juga sebagai tanda orang munafik, tapi belum orang munafik yang sebenarnya. Berarti diamanai tidak bisa menjaga amanah seperti Abu Lubabah. Nah, membocorkan sedikit saja itu sudah dia merasakan dosa yang luar biasa. Itu sudah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untung mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin wal hadirat rahimakumullah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa menggali sirah nabawiyah untuk memantapkan kita, karena sirah ini perjalanan hidup Rasulullah dan wahyu masih terus berjalan. Sehingga dengan demikian akan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran, dan juga asbabul wurud. Asbabul wurud, hadis-hadis itu disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.